Hai adik-adik, di video kali ini kita akan melihat bagaimana perubahan dari objek geometri yang didilatasi dengan menggunakan bantuan koordinat Kartesius. Di video sebelumnya, yaitu video 41, kita telah mengetahui bahwa dua faktor yang mempengaruhi dilatasi adalah skala dilatasi dan pusat dilatasi. Jadi, kita misalkan posisi awal dari penggaris segitiga sebelum didilatasi berada di titik A, B, dan C, yang dimana titik A berada di koordinat 64, B terletak di koordinat 62, dan C terletak di koordinat 22. Maka dari ketiga koordinat tersebut, kita mengetahui bahwa alas segitiga adalah 4 satuan, sedangkan tinggi segitiga adalah 2 satuan. Ketika segitiga diperbesar menjadi 2 kali, maka alas segitiga akan menjadi 8 satuan, sedangkan tinggi segitiga akan menjadi 4 satuan. Nah, karena segitiga diperbesar 2 kali, maka nilai skala dilatasinya adalah 2. Yang kedua adalah kita lihat dari pusat dilatasi. Nah, di sini kita misalkan pusat dilatasinya berada di titik 0,0. Karena pusat dilatasinya berada di titik 0,0, maka bayangan objek hasil dilatasi harus berada di kanan atas dari objek awalnya. Hal ini dikarenakan antara pusat dilatasi objek asli dengan objek hasil dilatasi harus berada pada satu garis yang sama. Nah, di sini titik 00, titik C, dan titik C aksen harus berada pada satu garis yang sama. Titik 00, titik A, dan titik A aksen harus berada pada satu garis yang sama. Dan titik 00, titik B, dengan titik B aksen harus berada pada satu garis yang sama. Sehingga posisi akhir dari objeknya atau dari penggaris segitiga berada pada titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Setelah kalian mendapatkan koordinat dari ketiga titik tersebut, yaitu ketika pusat dilatasinya berada di titik 00 dengan skala 2, coba perhatikan bagaimana perubahan koordinat dari titik A ke titik A aksen, dari titik B ke titik B aksen, dan dari titik C ke titik C aksen. Kita misalkan posisi awalnya berada pada titik P yang terletak di koordinat X dan Y, dengan pusat dilatasi yang berada di titik 0,0 dan skala dilatasi adalah K, maka posisi akhirnya berada pada titik P aksen yang terletak pada koordinat X aksen dan Y aksen. Nah, berapakah nilai X aksennya dan berapakah nilai Y aksen?